Selamat malam, saudaraku semuanya. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, saudaraku? Semoga saudaraku tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, saudaraku ya. Sehat selalu dan semoga juga sukses selalu. Jadi tetap seperti biasa ya, saudaraku ya. Kita malam hari ini jalan-jalan lagi. Kita malam hari ini melakukan penjelajahan, penelusuran di sebuah tempat yang sudah lama sekali ditinggalkan. Sebuah bangunan tua dengan kondisi yang sudah sangat-sangat terbengkalai, yang konon katanya di tempat ini dijaga oleh sosok Kunti. Kabarnya warga setempat kerap sekali mendengar suara cekikikan. Terkadang ada juga yang mendengar suara tangisan perempuan hingga penampakan secara langsung. Beberapa ojek online pun juga mengaku sering mendengar suara-suara yang janggal dari tempat ini. Bahkan beberapa dari ojek online pernah melihat sosoknya secara langsung berdiri di pagar. Cerita mengenai Kunti di tempat ini sudah terkenal luas. Bahkan warga-warga di luar desa pun sudah pada tahu. Hingga tempat ini sekarang susah untuk dijual. Padahal rencana tempat ini sudah dijual itu udah lama, namun gak ada yang nawar satupun akibat cerita itu. Namun saya juga tetap gak bisa membocorkan ini di mana. Saya ada TV-nya ya. Saya gak bisa membocorkan lokasinya karena nanti malah tambah ruwet untuk urusannya. Jadi kita coba cari tahu saja, apakah benar cerita yang sudah terkenal itu, atau kira-kira hanya sekedar dongeng malam. Dan mohon maaf ya saudaraku, bila mungkin saudaraku kemarin malam nungguin, karena kemarin malam tuh sebenarnya saya tuh pengen ketemu saudaraku lagi. Tapi kemarin malam tuh saya kejebak hujan angin gedek tuh terus banget, minta ampun. Saya kejebak sampai berjam-jam, jadi saya putuskan untuk balik ya. Jadi mohon maaf sekali kalau kemarin-malam ada yang nungguin ya. Ini kita bayar pada malam hari ini. Semoga malam hari ini memberikan kita sebuah kepuasan ya. Jadi sedikit cerita ya, waktu pertama kali saya sampai di tempat ini, tadi tuh saya ketemu ke ibu-ibu pakai baju putih, serba putih di depan, rambutnya panjang. Tadi saya sempat tanya sih, permisi bu, kan pertama kan dia saya sapa dulu ya, permisi bu. Dia cuma nengok doang. Lalu saya menyampaikan gini, udah malam kok jalan sendiri bu. Dia cuma ketawa, hehehe gitu. Saya masuk gerbang, masuk pagar tempat ini, ibu-ibu itu udah nggak ada. Entah tadi itu beneran ibu-ibu atau suatu pertanda, saya pun juga nggak begitu memperdulikan sebenarnya. Tapi yang pasti tadi saya tidak merasakan apapun. Berbeda ketika saya sudah masuk di tempat ini. Saya merasa tempat ini memiliki aura yang cukup kuat. Saya merasa tempat ini memang tidak pernah dijamah oleh manusia, karena udah nggak ada aura manusia di sini. Saking lamanya tempat ini ditinggalkan mungkin ya. Kadang kan ada ya tempat-tempat kosong yang masih dimasukin kan, sekedar anak-anak muda nongkrong mungkin. Ini sama sekali tidak ada hawa manusia di sini.
Yang saya rasakan tempat ini bukannya sepi tapi rame. Rame tanda kutip mereka ya. Kalau dari yang saya rasakan bukan hanya ada satu atau dua, melainkan cukup banyak di tempat ini. Cukup banyak yang ada di sekitaran sini, tapi saya juga tidak bisa terlalu spesifik juga untuk mengatakan apa saja. Yang pasti ada dan banyak ya. Ada dan banyak. Ada suara lagi barusan. Bahkan untuk aura negatif tempat ini pun saya bisa memberikan penilaian hingga 8 ya. Karena memang saya merasakan lingkungan sih. Tempat ini sangat amat besar aura negatifnya. Dan yang saya rasakan, tempat ini seperti ada aura-aura pusaka ya. Nggak tahu ini hanya perasaan saya atau beneran, tapi saya merasa di tempat ini kayak ada aura pusaka gitu. Entah itu batu ataupun pusaka lain ya, saya juga tidak begitu tahu juga. Saya hanya merasakan dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari, untuk menemukan ya. Mungkin lain waktu saya bisa datang ke sini untuk coba cek lebih lanjut. Saya tertarik dari tadi, saya merasa emang. Dari tadi saya merasakan tempat ini menyimpan sesuatu. Karena bisa saja pemiliknya dulu tuh ninggalin benda buat jaga rumah. Biasanya juga seperti itu kalau rumah-rumah pada zaman dulu. Rumah nenek saya pun juga seperti itu ya. Jadi kalau orang-orang dulu tuh biasanya kayak ayam ya, ingkung, dibuat ingkung gitu. Lalu ada ayam hidupnya juga, ya pokoknya kayak ritual lah. Lalu naruh seperti kayak jimat, ibarat kata kayak jimat lah, buat dikubur bersama dengan ayam yang disembelih. Ayamnya pun juga ayam-ayam tertentu ya. Biasanya ayam cemani biasanya. Kalau orang-orang dulu emang gitu. Dan rata-rata emang rumahnya benar-benar dijaga tanda kutip dari serangan dari luar ya. Ada juga yang tujuannya agar sekeluarga diberikan kesehatan, agar dilancarkan rezekinya. Setiap orang memiliki tujuan beda-beda, tapi kalau bagi saya pribadi, masalah kesehatan, masalah rezeki, kalau kita nggak mau menjaga kesehatan, kita juga bakal tersakit. Kalau kita masalah rezeki ya, kalau kita nggak mau bekerja, kita juga nggak bakal dapat duit ya. Benar nggak? Kecuali kita dapat rezeki nomplok seperti penjual es teh yang lagi viral ya. Padahal cuma bercanda loh niatnya ya. Tapi itu namanya rezeki penjual es teh ya. Dapat miliaran hanya karena dibercandai ya oleh seorang pemuka agama ya. Ya saya pun juga mau sih sebenarnya kalau digituin. Boleh kalau mau goblok-goblokin saya juga boleh ya. Asal dapat bantuan segitu banyaknya. Tapi saya tuh orangnya nggak begitu nanggepin ya. Karena emang dari dulu itu saya selalu disepelekan ya. Jadi wah kok malah curhat ya. Kita bahas tentang lokasi ini. Jadi di sini tadi waktu pertama kali sampai saya udah menyampaikan bertemu dengan ibu-ibu ya. Selanjutnya saya merasakan aura negatif yang sangat amat besar. Lalu saya juga merasakan adanya seperti benda entah jimat entah pusaka di tempat ini. Dan untuk kejanggalan di tempat ini tadi saya juga sempat mendengar seperti suara kayak, kalau saya katakan ketawa sebenarnya saya kurang begitu yakin. Tapi kayak gitu. Kayak ketawa tapi melengking banget. Jadi saya gimana ya, gak begitu yakin juga apakah itu benar-benar suara atau enggak gitu. Ya rata-rata pintu-pintu emang pada macet ya, macet tadi kunci.
Oh ya, dan ngomong-ngomong, tempat ini itu luas sekali ya saudaraku ya. Kata teman dikunci. Tempat ini luas sekali, tempat ini sangat amat banyak ruangan, jadi saya nggak bisa mengajak saudaraku semua untuk berkeliling dan masuk satu persatu ya di ruangan-ruangan yang ada ya. Nanti bakal memakan banyak sekali waktu tentunya. Jadi sebagai syarat saja, saya ajak saudaraku untuk ya tengok-tengok dikit lah ya, nengok-nengok dikit ruangan-ruangan dan titik-titik lokasi di tempat ini ya. Tapi sekali lagi nggak bisa semuanya saudaraku, bakal memakan banyak sekali waktu soalnya. Moga aja ya, moga aja kita tidak menemukan kendala apapun. Moga aja kita bisa menemukan setitik cahaya terang ya. Guys, kayak apaan ya, terlalu lebay ya. Yuk kawan-kawan juga ya saudaraku ya, rekan-rekan semuanya hadir, tolong dong komen-komen dong. Dari kota mana saja ini saudaraku dan rekan-rekan yang hadir. Coba komen satu persatu. Kalau mungkin nggak mau komen ya ketik aja hadir gitu ya, termasuk komen ya. Ya minimal ketik hadir lah. Jangan cuman datang langsung kabur ya. Minimal ketik hadir, saling sapa ya. Barangkali nanti kalau saudaraku mau menuliskan dari kota mana gitu kan, bisa ketemu dengan teman atau tetangga ya, barangkali. Dan di sini pun kita juga ketemu teman-teman baru yang banyak ya sebenarnya, bukan hanya sekedar teman ya, udah kayak keluarga aja ya, saking seringnya kita kumpul ya. Kalau sama Lydia udah bertahun-tahun ya, udah berapa ya, 4 tahunan kira-kira ya, 4-5 tahun lah. Buat yang udah lama ngikutin ya, pasti udah pada gak asing sebenarnya, karena udah sepuh banget ya. Serius emang dari dulu banget ya, cuman mungkin kalau penonton lama tuh bisa dihitung 1-2 ya. Coba dong komen, udah berapa tahun ngikutin Lilia? Kok ngikutin Lilia sih? Ya coba, udah berapa tahun yang selalu hadir ini? Yang paling lama kira-kira berapa tahun ya? Karena saya pun juga lupa ya, kalau seingat saya sih 4-5 tahun ya. Udah lama sih. Ada suara dari depan sana. Semoga aja gak terjadi apapun yang tidak kita harapkan. Dan emang tempatnya gelap banget. Ini karena saya tadi salah bawa senter. Baterainya lupa belum dicas senter yang ini, jadi agak redup. Mau saya terangkan takutnya nanti gak keburu, itu udah habis duluan baterainya. Jadi kelihatan agak gelap ya, gak apa-apa ya. Jadi kurang lebih seperti ini saudaraku ya. Ini gak kerasa kita dari tadi udah cukup lama loh ini. Dan ya untuk menghemat baterai senter saya juga. Karena salah bawa senter ya. Biasanya saya tuh bawa 2 loh. Tadi cuma bawa 1. Oke ya saudaraku ya, mungkin cukup dulu untuk perjalanan kita pada malam hari ini. Dan agar saudaraku nggak keburu ngantuk ya, jadi saya akan langsung mengajak saudaraku semua untuk menuju lokasi yang sudah saya persiapkan.
Kira-kira cantik apa enggak ya lukisan yang kita dapatkan ya? Lumayan sih, ini lumayan cantik lah, saya bisa mengatakan lumayan cantik ya. Cantik plus seksi ya. Jadi mungkin untuk pertama-tama saya akan mengawali dari bagian yang menurut saya lebih jelas dan lebih simpel ya. Bentar ya, saya lipat. Jadi ini untuk lukisan kita yang pertama ya, saudaraku ya. Untuk gambar kita yang pertama di sini, dengan sangat jelas sekali untuk wujud dari lukisan ini sudah tergambar. Terbentuklah sebuah lukisan yang sangat-sangat cantik. Terbentuklah sebuah lukisan yang cukup seksi pada malam hari ini. Sedap ya. Tapi juga bisa saja ternyata untuk wujud dari lukisan ini seperti ini ya, saudaraku. Ini belum tentu di bawah, juga belum tentu di atas ya. Tapi kalau rekan-rekan enak di atas sampai enak di bawah. Kita lanjut lagi, saudaraku, untuk lukisan kita berikutnya ya. Sangat menarik sekali, saudaraku. Di sini kita juga mendapatkan sebuah lukisan yang tidak kalah cantik dibandingkan dengan lukisan awal. Ini untuk bagian kepalanya ya, saudaraku ya, ujung atas atau kepalanya, dan ini untuk bagian bawah. Memberikan sebuah kesan tentang kecantikan, memberikan kesan tentang keanggunan ya. Ini sangat-sangat jelas meskipun ada sentuhan gangguan pada bagian sini, namun tidak masalah. Gangguan ini tidak mengurangi kecantikan dan kemulusan dari lukisan ini. Karena selera orang beda-beda ya. Saya mengatakan cantik, mungkin beberapa orang juga tidak setuju. Ya gak apa-apa. Karena sekali lagi pendapat orang, penilaian orang selalu berbeda-beda. Kita lanjutkan lagi ya, saudaraku ya, untuk lukisan kita berikutnya atau selanjutnya. Sebentar, mungkin dari sini dulu aja lebih enak. Jadi ini untuk wujud atau bentuk dari lukisan kita berikutnya di sini. Ada sedikit PR. Karena saya rasa bisa saja untuk lukisan ini seperti ini ya, saudaraku ya. Karena pada bagian depannya ini kebakarnya merata sekali. Seakan-akan lukisan ini menempel pada bagian depannya. Namun tidak menutup kemungkinan juga lukisan ini begini untuk bentuk totalnya. Jadi untuk bagian ini untuk lingkaran, ini pun juga lingkaran. Namun untuk bagian kanannya merata, ya. Tak apa-apa, tidak apa-apa, tidak mengurangi kecantikan dari lukisan kita. Dan dilanjut lagi untuk lukisan kita yang terakhir ya, saudaraku ya. Inilah gambar atau lukisan kita yang terakhir pada malam hari ini. Saya rasa cukup jelas sekali karena pada bagian sekitar di lukisan ini tidak ada satupun gangguan. Bagian di samping-sampingnya ini memisah total. Tidak ada yang menyentuh satupun, tidak ada yang nempel satupun. Tapi kalau dilihat-lihat, ini meskipun nggak nempel tapi kok sejajar ya. Ya enggak? Ini tapi nggak nempel, serius ini nggak nempel. Ini nggak nempel ini. Ada jarak. Tapi kok sejajar. Seakan-akan ini sebuah lukisan yang ini untuk bagian atas total. Coba saya akan mengusahakan untuk memperindah, mempercantik lukisan ini.
Perhatikan saudaraku untuk lukisan kita pertama tadi ya. Lalu disambung lagi untuk lukisan kita berikutnya di sini. Dan dilanjutkan lagi pada lukisan kita setelahnya di sini. Lalu untuk yang terakhir ini ya saudaraku ya. Serius benar-benar gak nyatu itu. Tapi memang benar-benar sejajar ya. Coba kita lihat juga untuk area belakang, apakah ada lukisan yang menarik, apakah ada gambar yang tersembunyi atau lukisan yang tersembunyi. Tapi jarang sekali sih ya, saya lebih sering mengabaikan ya. Nampak agak terlihat emang, tapi nggak begitu ini ya, tapi kurang begitu jelas. Jadi hasil akhir lukisan yang kita dapatkan seperti ini, hasil kecantikan yang ada pada lukisan kita. Dan semoga saudaraku tidak bosan-bosan untuk mampir ke sini lagi ya saudaraku ya. Jangan lupa untuk mampir lagi di malam berikutnya. Dan mungkin untuk malam hari cukup dulu saudaraku. Saya izin untuk pamit ya. Sampai berjumpa kembali di malam berikutnya, di hari selanjutnya, di penelusuran lokasi angker berikut. Saya izin pamit saudaraku. Selamat malam. Sampai jumpa dan sehat-sehat selalu. Sukses selalu untuk rekan-rekan dan saudaraku semuanya.